Seorang manusia bisa saja bangga ketika terkenal di seluruh dunia. Namun hal itu tidak menjadi jaminan dirinya terkenal di antara penduduk langit. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di langit ada ribuan malaikat yang selalu mengucapkan kalimat pujian kepada Allah SWT. Apalagi dengan adanya singgasana Allah di sana, hal itu membuat kedudukan langit menjadi sangat spesial dalam agama Islam. Ternyata ada golongan manusia yang sangat terkenal di kalangan penduduk langit tersebut. Bukan artis atau selebritis, dia hanya manusia biasa yang bekerja sebagai penggembala kambing miskin dan sudah yatim. Namun, Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua penduduk langit mengenalnya, bahkan doanya selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Siapakah dia? Berikut ulasannya. Adalah Uwais Al-Qarni, manusia yang namanya begitu terkenal di kalangan penduduk langit. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab agar meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, karena doanya tidak pernah ditolak Allah SWT. Hidup Uwais Al-Qarni begitu menderita, namun ia tidak pernah mengeluh dan menjalani ujian dengan sabar. Pemuda ini berasal dari negeri Yaman dan menderita penyakit kopa atau tubuhnya belang-belang. Kondisi ini tidak menjauhkannya dari Allah. Justru Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada satu-satunya orang tua yang dimiliki yakni sang ibu. Ternyata kondisi ibunya tidak kalah memprihatinkan. Ibunya yang sudah tua tersebut menderita lumpuh sehingga membutuhkan Uwais untuk merawat dan memenuhi semua permintaan. Namun, ada satu permintaan ibu yang agaknya sulit dikabulkan, yaitu ingin berhaji ke Tanah Suci. Bagaimana mungkin Uwais yang miskin itu mampu memberangkatkan sang ibu berhaji? Sementara untuk bisa sampai ke sana harus melewati gurun pasir tandus yang panas dengan perbekalan yang tidak sedikit. Namun Allah tentu memiliki cara untuk mengundang hamba-hamba pilihannya. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Meski terkejut dengan permintaan sang ibu, namun ia tidak patah arang. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana mencari jalan keluar. Kemudian ia membeli seekor anak lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Tindakan ini membuat orang desa begitu heran, bahkan sebagian menganggapnya aneh dan gila. Lembu tersebut semakin hari semakin besar, sehingga membutuhkan tenaga yang besar pula untuk bisa mengangkatnya. Namun karena sudah terbiasa setiap hari, lembu tersebut tidak terasa berat lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Saat musim haji tiba, ia benar-benar menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Masya Allah. Begitu besarnya kasih sayang Uwais kepada sang ibu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah SWT pun memberikan karunia-Nya, Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmahnya adalah agar mudah ditemukan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Karena saat masih hidup Rasulullah berpesan agar kedua sahabat Nabi itu menemukan Uwais dan meminta didoakan karena doanya sangat makbul. Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu, carilah dia.
kalau berjumpa dengan dia minta tolong dia berdua untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu, durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hr. Bukhari dan Muslim. Pertemuan Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Talib dalam hidupnya, Uwais Al-Qarni sangat mencintai Rasulullah SAW. Ia begitu sedih saat melihat tetangganya kembali dari Madinah dan bisa menemui kecintaannya itu. Saat itu, berita tentang patahnya gigi Nabi Muhammad saat perang Uhud terdengar ke berbagai negeri. Ia pun kemudian menggetok salah satu giginya dengan batu hingga patah sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata kerinduan Uwais memuncak. Akhirnya ia mendekati ibunya untuk meminta izin pergi menemui Rasul. Mendengar permohonan sang anak, ibu Uwais mengizinkannya pergi. Pergilah wahai Uwais, anakku. Temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Hati Uwais begitu gembira. Ia segera berkemas dan meninggalkan Yaman. Namun ia terlebih dahulu mempersiapkan segala kebutuhan sang ibu, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Perjalanan pun dimulai. Jauhnya Madinah ternyata tidak menyurutkan niatnya. Setelah sampai di Madinah, sampailah Uwais di rumah Nabi. Sayang, pada saat itu Nabi tengah dalam peperangan dan hanya ditemukan Aisyah. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW, tetapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya.